Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku buat konten ini ya lampu. Ini sudah malam. Hampir jam 10 malam. Kalau ada orang yang menzinahi binatang, dimasukkannya tangannya ke kemaluan binatang dengan maksud menyalurkan hawa nafsu syahwatnya, hawa nafsu biologisnya, atau sekalian aja misalnya kemaluannya dimasukkannya kepada kemaluan hewan. Menurut kalian orang seperti ini, walaupun dia sehat, kemarin sehat, hari ini sehat, tapi ketika gejolak nafsunya muncul, disalurkannya ke binatang. Orang ini gila, stres, atau hanya karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya? Coba. Kalau ternyata ketika perbuatan itu dilakukannya, dia tidak stres, dia bukan gila, hanya mungkin ya error aja lah istilahnya, error ya, mungkin kalimat error juga mungkin kurang tepat. Ya mungkin nafsu binatang, kebinatangannya tersalurkan lewat binatang. Jadi kalau dia mau memperkosa orang lain nggak bisa, dia mau masturbasi mungkin nggak puas, dia nengok binatang, disalurkannya kepada binatang. Hina nggak ada? Hina. Bisa dihukum nggak? Nggak ada hukuman. Nggak ada hukuman bagi orang seperti itu menggauli binatang kalau binatang itu punya dia. Kalau binatang itu milik tetangganya, itu ceritanya jadi lain lagi, ya kan? Keberatan bisa dipidana karena mengganggu binatang milik orang lain. Kalau di binatang yang liar di hutan, ya nggak ada yang punya, siapa yang menuntut? Oke, sekarang itu dia guys. Tapi kalau orang ini memang benar gila, lalu digaulinya binatang seperti itu, binatang apalah namanya ya, suka hati lah, ya dia nggak bisa dihukum, walaupun dia dituntut oleh yang punya binatang. Ya kan? Ya kan guys? Oke. Jadi bisa kita bedakan ya. Orang yang waras tapi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya lalu dia berzina dengan binatang, maka dia bisa dihukum kalau yang dizinahinya itu binatang milik orang lain. Tapi kalau binatangnya punya sendiri, binatang yang liar di hutan, nggak ada yang punya, dimanapun nggak ada yang punya, ya siapa yang menuntut? Oke. Tapi kalau memang dia dikenal sebagai orang gila, apalagi ada hasil pemeriksaan bahwa dia orang gila, ya tentu siapa yang mau mengadukan dia? Ya kan? Malah yang mengadukan yang akan dibilang error, ya kan? Udah tahu gila, dilaporkan ke polisi. Kalau gila, laporkan ke rumah sakit jiwa, kecuali dia mengganggu keselamatan orang lain. Misalnya seperti itu ya guys ya. Oke, jadi orang lain merasa terganggu, ya, itu bisa. Tapi ya nggak dipenjara itu, ya kan? Itu dibawa ke rumah sakit jiwa. Sekarang begini, kalau ada orang melakukan hubungan LGBT, di Indonesia ini kan masih banyak orang yang waras. Tapi sekarang kita anggap aja ada yang nggak waras lah. Menurut kita yang waras ya, dia melakukan hubungan sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jangankan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan saja, dia melakukan hubungan seks laki-laki dan perempuan. Tapi dengan bini orang, atau bini orang dengan laki orang, atau seorang perjaka dengan janda yang bukan istrinya maksudnya, atau bukan dengan istrinya maksudnya ya mungkin pacarnya gitu ya, atau dia perkosa, itu hina tidak? Melanggar hukum tidak? Melanggar hukum kan? Yang tidak melanggar hukum itu ya kalau suami istri. Nah, kalaupun misalnya mereka punya hubungan, katakanlah hubungan pernikahannya, dia sodomi bininya, istrinya sendiri tapi disodomi, itu sehat apa enggak? Hah? Ada, kalau kita bilang tidak sehat itu dalam artian, ya sekali lagi tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, ya kan? Kalau diidentifikasi, mungkin sudah ada gangguan sedikit, tapi mungkin sedikit. Mungkin dari aspek moral yang lebih tepat ya, gangguan aspek moral, bukan aspek jiwa. Ya kan? Nah, sekarang apakah orang-orang seperti ini yang melakukan penyimpangan seksual itu dalam pandangan kita sehat apa tidak? Waras apa tidak? Lalu kemudian kalau ada orang yang menyuruh orang lain melakukan itu, dia jamin, atau katakanlah dia suruh kalau mereka menikah, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau kumpul kebo dibolehkan, yang menyuruh ini waras apa tidak? Kalau menurut aturan moral, nilai-nilai Pancasila, kita sebagai orang timur, orang beragama, apalagi yang nyuruh misalnya pemuka agama, pemuka masyarakat, pejabat, orang tua, ini orang udah masih waras apa enggak nih? Masih waras nggak? Tapi dia pejabat, iya masih waras nggak? Tapi udah dia bikin peraturannya boleh, iya. Ketika itu dia waras apa enggak? Tapi dia pemuka agama, iya dia waras apa tidak? Coba. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada berita di media online nih, ya,
Ada pemuka agama dari luar negeri datang ke Indonesia. Lalu dia mengatakan agar memfasilitasi atau jangan menghalangi atau biarkanlah kalau ada orang mau menikah sesama jenis. Mungkin ini sudah mendapat dukungan PBB barangkali ya. Dan dia ini salah satu tokoh pimpinan agama terkemuka di dunia, salah satu. Dia bilang fasilitasi, biarkan, jangan diganggu, dukung. Bagaimana? Kira-kira walaupun dia pemuka agama, apakah orang ini masih sehat? Apa orang ini kita ikutin omongannya? Ini Indonesia, Bung. Kalau luar negeri sana oke lah, udah pada rusak moral orang semua. Yang baik sama yang buruk udah sama semua. Ya kan? Orang tuanya pun disinahinya bisa. Tapi di Indonesia, menurut Anda masih sehat nggak orang seperti itu? Akalnya, jiwanya? Anda tahu siapa itu? Cari di media online. Karena saya temukan di media online beritanya. Pemuka agama yang membolehkan orang boleh menikah sesama jenis. Dan itu boleh jadi sesama keluarganya sendiri. Oke guys, was. Di dalam Islam itu haram hukumnya. Tahu? Haram. Dan orang itu tahu nggak apa hukumannya? Dihukum mati. Ya, dihukum mati. Tapi langkah pertama bisa juga dilakukan dengan cara mengucilkan orang itu. Dibuang dari daerah itu. Dibuang dari daerah. Tapi kalau zaman sekarang dibuang dari daerah, misalnya dari Medan dibuang ke Binjai, aduh. Itu dibuang tuh harus dalam pengertian dipenjara. Ya, dipenjara, dihukum. Ya, dihukum secara fisik, disakiti fisiknya, bukan cuma dikurung. Karena itu penyimpangannya lebih parah daripada laki-laki dan perempuan berzina. Laki-laki dan perempuan berzina kalau mereka belum berkeluarga, itu 100 kali dirotan. Kalau dia salah satu sudah berkeluarga atau dua-dua sudah berkeluarga, tahu-tahu berzina dengan orang lain, tahu nggak apa hukumannya? Dirajam, hukum mati. Maka hukuman orang yang melakukan liwat seperti itu dihukum mati. Umat Nabi Lut melakukan liwat dihukum mati. Itu dihukum secara massal. Allah menjatuhkan gunung dari atas menimpa semua masyarakat rakyat yang ada di situ, dan tanah yang dari bawah diangkat ke atas lalu menimbun mereka semua. Itulah orang-orang yang melakukan liwat, sodomi, lesbian. Maka penduduknya itu nama daerahnya daerah Sodom. Makanya terkenal orang yang melakukan sodomi itu, ya itu perilaku masyarakat Sodom. Oke guys, dalam Islam haram. Jadi mana agama yang paling mulia? You nilai sendiri ya.